Apakah mungkin bagi manusia untuk mengetahui atau mengerti hal-hal tentang Allah? Kalau kita mengacu kepada sejumlah teks kitab suci, maka kita akan dapati bahwa adalah hal yang mustahil bagi manusia bisa mengetahui hal-hal tentang Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Dia tidak menindas. Jika demikian, bagaimana manusia bisa mengenal Yang Maha Kuasa? Yang pertama itu melalui penciptaan. Melalui penciptaan, dengan kata lain, melalui penciptaan alam semesta ini atau dunia ini, Allah sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada manusia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah punya pesawat kecepatan suara, supersonik itu ya. Tapi belum ada pesawat kecepatan cahaya. Seandainya kita bisa buat pesawat kecepatan cahaya, maka 1 detik dia lari 300.000 kilo. Numpang. Ya. Nah, jarak bumi dan bulan 384.400 kilo. Maka kalau pakai pesawat kecepatan cahaya, berapa waktu sampai? Sekedip mata. Ya, Sekedip mata aja. 1,3 detik sampai bulan. Jadi waktu kita ngobrol begini, kalau orang naik ke bulan pakai pesawat kecepatan cahaya itu sudah mungkin bolak-balik 50 kali itu. Ya kan? Ya. Nah, 1,3 detik sampai. Jadi berarti dengan pesawat kecepatan cahaya, maka sebenarnya bulan ini dekat sekali kan? Ya, dekat sekali. Tapi kalau kita lihat itu jaraknya jauh itu. Ya. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana jarak antara bumi dengan matahari? Kalau bumi ke bulan cuma 1,3 detik sampai. Tapi bumi ke matahari, ya, kalau saudara lihat gambar ini ya saudara, terlihat bahwa jarak bumi ke matahari itu adalah 149.600.000 kilometer. Atau kita bulatkan menjadi 150 juta kilometer. Bumi ke matahari 150 juta kilo.
Kalau kita dengan pesawat kecepatan cahaya, berapa waktu sampai matahari? Kita butuh waktu 500 detik tahun cahaya. Itu kalau kita nggak hangus. Ya kan? Ya, asumsinya pokoknya bisa lah. Itu butuh 500 detik baru sampai. Ke bulan cuma 1,3 detik. Ke matahari itu sampai 500 detik. Nah, kalau kita melihat di dalam tata surya kita, planet terjauh dari matahari itu kan Pluto. Terdekat kan Merkurius. Kita bumi nomor 3. Pluto paling jauh. Nah, kalau dari Pluto itu terbang ke matahari, planet terjauh ke matahari, maka jaraknya itu adalah 5,9 miliar kilometer. 5,9 miliar kilometer, dan kalau dengan pesawat kecepatan cahaya, itu membutuhkan waktu 5,5 jam baru sampai. Saudara bayangkan kalau pesawat kecepatan 300.000 kilometer per detik, 300.000 kilometer, dan dia sampai 5,5 jam, itu berarti betapa ya jauh sekali, ya jauh sekali. Nah, kalau bumi kita hanya membutuhkan 1 tahun untuk mengitari matahari, dia putar sampai habis putarannya 1 tahun. Dia putar lagi kembali ke tempat semula 2 tahun. Maka kita 1 tahun ya 365 hari ya. Tapi Pluto untuk mutar matahari itu sampai 284 tahun. Baru dia sekali mutar, berarti jauh sekali. Dengan kata lain, kita ini ya di Pluto 1 tahunnya di sana itu sama dengan di kita 284 tahun. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau kamu lahir di Pluto dan kapan kamu ulang tahun, ya kan? Kapan kamu ulang tahun? Berarti betapa luas saja sampai dia membutuhkan 284 tahun baru bisa putar matahari. Padahal bumi kita ini cuma 1 tahun sudah muter. Berarti saking jauhnya. Nah, maka coba bayangkan sejauh itu, maka dari sini, waduh itu luas sekali ya. Luas sekali tata surya kita. Tapi saudara-saudara, nah tata surya kita itu kan baru 1 tata surya. Tapi di samping tata surya kita itu ada tata surya lain. Ada tata surya lain lagi, ada lain lagi. Dan semua ada miliaran tata surya di dalam alam semesta kita. Nah, tata surya kita ada di sini. Lalu ada 1 bintang terdekat. Seperti nampak di dalam gambar ini. Nah, bintang terdekat dengan tata surya kita itu namanya Alpha Centauri. Dan itu yang terdekat. Yang terdekat ini dari tata surya kita itu dengan kecepatan cahaya butuh waktu 4 sampai 4,5 tahun. Baru sampai yang terdekat. Itu yang terdekat. Seperti saya bilang tadi, di luar tata surya kita itu ada miliaran tata surya. Tata surya ini ada miliaran. Dan miliaran tata surya ini itu membentuk sebuah galaksi. Ya. Ini gambar dari galaksi, dan galaksi kita itu namanya galaksi Bima Sakti. Tata surya kita ada dalam galaksi yang namanya Bima Sakti, dan di dalam Bima Sakti itu ada 100 miliar tata surya. Bayangkan kita baru 1 tata surya saja. Kita belum paling-paling baru ke Mars. Ya, kita belum sampai Pluto. Padahal itu masih dalam tata surya kita. Padahal di dalam galaksi kita itu ada 100 miliar tata surya dengan isinya kira-kira 200 sampai 400 miliar bintang ada di dalam galaksi kita. Cahaya dari galaksi, kalau kita kan matahari kan ada terangnya, ya ada cahayanya kan. Nah, kalau galaksi itu cahayanya, kita kalau siang hari di luar kita lihat matahari begini aja silau. Sangat silau, dan kata lain matahari terlalu terang. Tapi di galaksi itu terangnya itu 400 juta kali terangnya matahari. Ya, 400 juta kali.
Menurut para ahli, galaksi yang sudah terdeteksi itu ada kira-kira 2 triliun galaksi. Dan masih banyak lagi ya yang belum terdeteksi. Ya. Nah, galaksi terdekat dengan galaksi kita tadi adalah galaksi ya terdekat dengan bumi kita. Itu adalah Canis Major Dwarf yang jaraknya itu 250.000 tahun cahaya. Naik pesawat kecepatan cahaya 250.000 tahun. Dan ada galaksi besar yang merupakan tetangga galaksi kita, namanya galaksi Andromeda. Ya. Nah, galaksi Andromeda, dari galaksi kita ke galaksi Andromeda itu naik pesawat kecepatan cahaya butuh 2,5 juta tahun baru sampai. Ya. Itu galaksi terdekat. Bagaimana dengan galaksi terjauh? Nah, galaksi terjauh dari kita itu namanya GN11 yang kalau naik pesawat kecepatan cahaya 13,4 miliar tahun baru sampai. Ya, saudara bisa bayangkan ini besarnya seperti apa. Selain itu ada juga yang namanya Bose Great Wall, yaitu dinding galaksi. Itu lebih luas dari 1 miliar tahun cahaya. Ya. Dan ada 830 galaksi di sana. Nah, apakah ini sudah cukup seperti itu? Tidak. Karena galaksi-galaksi itu lalu membentuk lagi satu kelompok besar, namanya adalah cluster. Jadi di atas galaksi itu ada lagi cluster. Nah, apakah sudah cukup? Tidak. Karena cluster-cluster itu membentuk yang namanya supercluster. Dan di dalam supercluster itu ada ribuan cluster di dalamnya. Nah, apakah sudah cukup? Tidak juga. Karena supercluster itu membentuk satu kelompok lagi yang namanya supervoid. Ya, supervoid, dan itu semua menunjukkan bahwa betapa ya luasnya alam semesta kita. Ini dari zaman nenek moyang kita sampai kita jadi nenek moyang, kita tidak bisa melihatnya ke sebelah ya. Oke, itu soal luas. Sekarang mari kita coba memperkirakan besarnya. Tadi luasnya, sekarang besarnya. Nah, kalau kita bisa lihat besarnya ini, kita coba hanya memperkirakan besarnya benda-benda di alam semesta ini. Misalnya bumi kita ini ya, dunia kita yang bulat ini ya, walaupun ada yang percaya bumi datar ya. Tapi kalau kita lihat bumi bulat itu diameternya, garis tengahnya itu berapa? Nah, diameternya bumi kita ini 12.742 km. Ya, cuma 12.000. Jadi kalau saudara naik sepeda motor atau mobil, coba saudara lihat speedometernya. Nah, kalau sudah sampai 12.000-an, artinya kalau saudara jalan lurus saja, itu sudah sampai ujung bumi. Ya, coba 12.000. Nah, kita masih ngomong di dalam tata surya kita. Misalnya planet Neptunus. Neptunus itu lebih besar dari bumi kita. Kalau bumi kita lebih besar dari Mars, itu kita lebih besar. Tapi Neptunus itu di atas bumi kita. Neptunus itu diameternya itu adalah 49.244 km. Ya. Jadi Neptunus itu 4 kali besar bumi. Saturnus itu diameternya 116.460 km. Dan yang terbesar dalam tata surya kita adalah Jupiter. Jupiter itu diameternya adalah 139.820 km. Maka kalau saudara lihat gambar-gambar ini, saudara lihat bahwa Jupiter lah yang terbesar di antara planet-planet yang lain. Nah, kalau saudara perhatikan perbandingan ini ya, itu bumi begitu kecil, sedangkan Jupiter begitu besar. Tapi bagaimana dengan matahari? Karena tata surya kita kan ada mataharinya.
Jupiter sudah terbesar, tapi diameter matahari itu adalah 1.392.000 kilometer. Nah, dengan diameter semacam ini, maka bumi kita ini kalau dijejer, bumi 1, bumi 2, bumi 3, bumi 4, disusun itu kira-kira panjang butuh 109 buah bumi baru sepanjang diameternya matahari. Maka saudara bayangkan matahari itu besarnya bagaimana. Ya. Kalau kita gambarkan bumi kita 1 mili saja. Kalau bumi kita 1 mili, maka matahari sudah 10,8. Ya, 10,8. Dan bagaimana seandainya matahari kita kasih kosong, lalu isi bumi kita di dalam. Maka untuk memenuhi matahari, kita membutuhkan bumi sebanyak 1.300.000 buah bumi. Baru bisa penuh matahari. Maka saudara bisa bayangkan matahari itu sebesar apa. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat Jupiter pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan matahari. Matahari begitu raksasa dibandingkan dengan semua yang ada di dalam tata surya kita. Tapi apakah matahari sudah yang terbesar? Tidak. Ada satu bintang namanya bintang Puni, itu diameternya 92 kali matahari. Lebih besar matahari 92 kali. Dan itu adalah bintang yang paling terang di dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Apakah itu sudah terbesar? Tidak. Masih ada yang namanya Rho Cassiopeiae. Diameternya adalah 400 sampai 500 kali matahari. Ya. Apakah itu sudah yang terbesar? Tidak. Ada yang namanya Betelgeuse. Betelgeuse itu besarnya 955 kali matahari. Ya, ini mau gila aja ya kalau mikir ya. Ya. Apakah itu sudah terbesar? Tidak. Karena ada Uyes Cati, diameternya 1770 kali matahari atau 2,4 miliar kilometer. Itu sama dengan ya, itu besarannya matahari pun ya sama dengan apa tadi ya, 1770 kali matahari. Ini bintang terbesar yang kita bisa ketahui. Tapi di samping bintang ada lagi yang namanya black hole atau lubang hitam itu. Nah, lubang hitam Sombero itu diameternya 5,9 miliar kilometer. Sudah terbesar? Tidak. Karena ada nebula NGC 604. Diameternya 650 tahun cahaya. Naik pesawat kecepatan saya 650 tahun baru sampai seberang. Nah, galaksi kita, galaksi Bima Sakti yang tadi sudah saya singgung atau Milky Way, itu diameternya 100.000 tahun cahaya. Ya, 100.000 tahun cahaya. Pak, pernah ada orang tanya, Pak, galaksi itu beratnya berapa kilo? Ya, kita mau ngomong bumi kita saja matahari, Pak, ya galaksi itu berapa kali? Galaksi itu adalah 2 triliun kali lebih berat dari matahari. Ya. Ada galaksi lain namanya galaksi IC 1101. Diameternya 2 juta tahun cahaya. Naik pesawat 2 juta tahun. Dan di dalam galaksi itu ada 100 triliun bintang. Ada lagi yang namanya tembok besar Hercules Corona Borealis. Itu diameternya 10 miliar tahun cahaya. Ya. Dan ini adalah objek terbesar yang dapat dilihat. Nah, sekarang kalau saudara lihat semua ya, berapa luasnya dan berapa besarnya alam semesta. Terus berapa dibandingkan dengan kita? Jangankan kita, bumi saja sudah tidak kelihatan lagi. Ya, tata surya kita saja tidak kelihatan lagi. Ya. Nah, maka
Sesungguhnya kita itu hanya sebutir debu saja di hadapan seluruh ciptaan Tuhan yang ada. Apalagi di hadapan Sang Pencipta. Coba baca Mazmur Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Itu kayak abu saja itu ya. Ya jangankan pulau, sebenarnya bahkan ya seluruh bumi kita ini, dunia kita pun ini hanya terlalu tidak apa-apa. Karena itu kalau ada orang yang sombong itu keterlaluan ya. Nah sombong itu keterlaluan karena kita tidak apa-apa. Tapi bagaimana sekarang kalau lihat, waduh ternyata Tuhan cipta ini alam semesta. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, ada pemikiran bahwa sekarang ternyata ada kemungkinan bahwa tata surya itu ada lebih dari satu. Nah, ke planet tetangga saja kita belum bisa menjalani semua, apalagi tata surya tetangga, apalagi galaksi tetangga, ya, apalagi super cluster, super void tetangga. Nah, ini sudah ada alam semesta tetangga lagi. Nah, berarti kita bisa lihat ciptaan ini begitu besar. Nah kalau begitu kira-kira Tuhan Allah bagaimana besarnya yang mencipta? Ya, maka kalau lihat ciptaan begini harusnya kita pelajari satu hal apa? Tuhan Allah tuh Sangat besar. sangat besar. Bila kulihat bintang gemerlapan. Terus, maka akibatnya aku memuji kebesaranmu. Maka sebenarnya melalui alam semesta kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang besar, maha besar. Bukan hanya Tuhan Allah ada, tapi Tuhan Allah juga besar. Yang ketiga, kita bisa tahu apa dari ciptaan? Pertama tahu Allah ada, kedua tahu Allah itu maha besar. Ya. Yang ketiga kita bisa tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan juga maha bijaksana, dan itu bisa kita lihat pada ciptaan. Tidak semua orang di dunia telah membaca Alkitab atau mendengar Injil yang diproklamasikan. Tetapi sinar dari alam semesta dinyatakan kepada semua orang di segala tempat dan di setiap waktu. Allah tidak pernah tidak mempunyai saksi untuk dirinya sendiri. Dunia yang tampak ini merupakan cermin yang merefleksikan kemuliaan dari penciptanya. Dunia adalah panggung bagi Allah. Dia adalah aktor utama yang muncul di adegan pertama dan selalu menjadi pusat cerita. Tidak ada layar yang ditutup untuk mengaburkan kehadirannya. Pada saat kita memandang ciptaan secara sekilas, maka kita tahu bahwa alam semesta tidak ada atau terjadi oleh karena dirinya sendiri. Tidak ada ibu yang disebut sebagai ibu alam semesta. Alam itu sendiri tidak berdaya untuk menghasilkan kehidupan dalam jenis apapun juga. Pada dirinya sendiri sebenarnya alam itu mandul. Alam tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi kehidupan. Produksi kehidupan datang dari pencipta alam itu, yakni Allah sendiri. Kekuatan dari wahyu umum yang menyatakan kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Karenanya kepercayaan atau keyakinan akan keberadaan Allah hanya mungkin datang dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan.
Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sampai bulan.